iman kita yang mati disamakan dengan ikan yang mati yang ada di dalam air. Ikan tidak bisa mempengaruhi, malah ikannya terpengaruhi. Contoh, ada ikan sudah mati, sudah dipotong-potong, ya, dimasukkan ke air. Airnya dikasih garam, ikannya terasa asin. Airnya dikasih cabai, ikannya terasa pedas. Berarti ikan yang mati yang ada di dalam air itu terpengaruh dengan apa yang bisa mempengaruhi. Begitu juga iman kita, kalau mati maka kita akan terpengaruh oleh keadaan masyarakat. Walaupun kecilnya belajar di pondok pesantren, kalau imannya itu tidak hidup terus mati masuk ke masyarakat, ya masyarakatnya minum melok minum, ya, kawan-kawannya judi melok judi, kawannya motor-motoran geng-gengan melok geng-gengan. Oh, itu berarti nggak ada bekasnya. Nah, makanya hidupkan iman kita seperti hidupnya ikan di dalam. Bisa betul. Iso ora? Iso betul. Tuh rasa-rasa jawab ngeleh ya. Ngeleh betul. Ngeleh. Kok mboten wo poso iku luwe kok, nek ora ngeleh berarti ora poso. Berarti ora poso nek ora luwe. Oh, poso itu mesti luwe. Menahan lapar itu puasa itu. Kalau enggak lapar berarti enggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu adalah hati, ya. Hati itu membenarkan, terus anggota tubuh ini membuktikan. Iman itu terdiri dari ada 6 perkara, ya. Cuman cabangnya banyak sekali. Ada 72 cabang keimanan. Pangkalnya saja, ya, kita iman pertama percaya adanya Allah. Allah itu zat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Namun kita wajib percaya bahwasanya Allah itu ada. Dengan bukti-bukti yang kita lihat, yaitu adanya jagat raya, alam raya, ya, alam raya dan isinya. Ini membuktikan adanya Allah. Jadi kalau sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang membuat. Seperti kalian megang pena, itu ada yang membuat apa ada dengan sendirinya? Terus kamu lihat yang membuat, tapi kamu yakin bahwasanya pena itu ada yang membuat. Itulah, ya, adanya Allah itu kita percaya walau kita tidak bisa melihatnya. Karena Allah itu mukhalafatul hawadisi, tidak bisa kita bayangkan, samakan dengan apa, nggak bisa. Namun faisallah, kalau iman kita masih dalam dada sampai yaumil kiamah nanti, sampai akhir hayat kita nanti, insya Allah kita masuk surga, dan nanti hijab atau penutup penglihatan Allah akan terbuka. Orang mukmin di surga nanti akan melihat Allah secara langsung. Kayak apa ya? Gak bisa dibayangkan. Mukhalafatul lil hawadis. Gak bisa, karena sesuatu yang kita lihat itu adalah barang baru, tidak sama dengan Allah. Jadi kita percaya adanya Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang melihat, zat yang mendengar, zat yang segala-galanya, maha segala-galanya. Dengan demikian, kalau kita berbuat sesuatu, maka kita ingat Allah. Kalau sesuatu itu tidak baik, yang kita perbuat, maka kita akan sadar, kita dilihat oleh Allah. Karena Allah maha melihat. Ada juga kalanya iman dengan malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, Rasulnya Allah, iman hari kiamat, iman takbir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah iman. Orang yang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba. Kutiba ay farodo, artinya diwajibkan. Kita diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas dirimu berpuasa. Puasa itu menahan lapar, menahan ngelak, menahan dahaga, ya, dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan bulan puasa adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat baik di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang berbuat jahat di bulan Ramadan juga dilipat gandakan siksanya. Karena apa? Karena itu bulan yang dimuliakan oleh Allah itu jangan sembarang kita berbuat sesuatu yang tidak baik di bulan itu. Nah, makanya kita perbuatlah yang baik-baik saja. Dan kesempatan kita ketemu dengan bulan Ramadan ini, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah telah menyampaikan kita ke bulan puasa. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan full, ya, penuh dengan syarat rukunnya, maka habis bulan Ramadan itu orang tersebut habis dosanya bagaikan bayi yang baru lahir, tidak punya dosa apa-apa. Nah, ini kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Di situ kita diwajibkan berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan berpuasa orang-orang sebelum kita. Sebelum kamu berarti orang-orang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad dulu sudah ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di sini ada sedikit penafsiran tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ay minal umam, artinya dari umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, bukan cuma kita aja. Jadi orang-orang dulu juga diwajibkan. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? La'alakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Itu tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa itu supaya kita bertakwa. Takwa itu takut kepada Allah, takut berbuat maasi, takut berbuat maksiat. Fa'innahu yaksuru sahwata, karena sesungguhnya berpuasa itu bisa membubrahno menghilangkan syahwat, menghilangkan kesenangan-kesenangan baik itu duniawi, ya, maupun kesenangan-kesenangan yang lain, alatiyah mabdu'a, yang menjadi sumbernya. Karena syahwat itu menjadi sumbernya daripada karena puasa itu bisa menghilangkan sumber-sumber yang sifatnya buruk pada syahwat-syahwat tersebut. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa itu untuk supaya kita bertakwa. Karena takwa itu adalah tujuan pertama daripada kehidupan ini, sehingga orang-orang yang bertakwa itu disediakan oleh Allah surga. Jadi Allah itu membuat surga neraka itu yang menghuni adalah kita ini, manusia. Makanya Allah memberikan jalan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tergantung kepada pemikiran kita, kecerdasan kita. Kalau kita sudah dikasih tahu ini jalannya ke surga, ini jalan ke neraka, terserah kalian mau pilih yang mana. Mau pilih yang surga atau mau pilih yang neraka, itu terserah kalian. Namun semuanya adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini adalah tujuan pertama untuk kita berpuasa. Kenapa? Ya. Takwa itu adalah orang-orang, ya, kita bulat lagi, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Itu ciri-ciri daripada orang yang takwa.
alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Nah, bahasa kita yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Di antaranya adalah adanya pahala. Pahala ini kaya apa toh bentuknya? Ini gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Adanya kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi di kuburan itu juga ada siksa, juga ada nikmat. Makanya ada nasihat, ya, nasihat, bangunlah kuburmu sebelum kamu memasukinya. Bangunlah kuburmu sebelum kamu memasukinya. Karena mau gak mau kita akan ke sana. Kita akan masuk ke dalam kuburan. Sebelum kita masuk, kita disuruh membangun. Bagaimana caranya membangun kuburan? Dengan amal-amal yang di sana bisa kita dapatkan kenikmatannya. Di antaranya adalah shadaqatun jariyatun. Shadaqah jariyah, mengeluarkan sebagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah di jalan Allah. Itu shadaqah jariyah yang bisa mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya kalian mencari ilmu itu nanti harus dimanfaatkan. Kalau ilmunya tidak dimanfaatkan, nanti akan menjadi laknat. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengertian. Ilmu itu ngerti setelah belajar terus ngerti, itu ilmu. Yang tadinya nggak tahu kok sekarang tahu, itu ilmu namanya. Nah, ilmu namanya. Jadi kalau kita belajar terus ngerti, itu ilmu namanya. Nah, ilmu itulah yang kalau kita manfaatkan, nanti di dalam kubur itu akan membantu kita. Kalau tidak dimanfaatkan, ya akan menyiksa kita. Manfaatnya mungkin beda. Contoh misalnya, setelah kalian belajar di sekolah, mendapatkan ilmu pengertian bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Nah, kita tahu wajib itu apa? Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tuh, berarti kita harus berpuasa. Ini memanfaatkan ilmu. Kalau ilmu nggak dimanfaatkan kan sia-sia. Seperti kalian beli motor baru, untuk memanfaatkan motor tadi ya harus kita tumpahi, ya, untuk jalan-jalan, untuk kemana. Tapi kalau motor itu ditaruh di kamar, dikemuli terus, ya orang manfaat namanya. Jadi memanfaatkan ilmu itu merupakan satu jalan untuk membangun kuburan sebelum kita masuki. Atau ilmu anak, ya, doa anak yang soleh, yang mau mendoakan anak soleh, yang mau mendoakan, itu juga cara, ya, cara untuk membangun kuburan. Jadi bangunlah kuburanmu sebelum kamu memasukinya. Ada juga, ya, nasihat, tinggalkanlah duniamu sebelum kamu ditinggalkan oleh dunia. Tinggalkan duniamu di rumah tambah. Kok ngomong di gantian. Siapa sih mau ngomong? Sing mau ngomong di sini siapa? Aku tak mendengarkan. Enak mendengarkan loh sambil ngantuk. Karena waktunya waktu yang ngantuk ini. Didengarkan. Nek kesel ngomong ya. Nah, kesel ngomong tak wisi. Terus kesel durung. Tinggalkan duniamu sebelum kamu ditinggalkan oleh dunia. Wong murid ning alam dunia pasti ini golek dunia. Apa meneh arep bodho ngene iki wis mulai
goleki pakaian sing apik-apik. Nggih mboten? Ana sing wis pesen roti barang. Padahal ngertino ya mangan roti. Ini duniawi. Inilah wong dunya. Kadang-kadang wong urip ning dunya iku seolah-olah dheweke urip selamanya. Padahal ya, kematian selalu mengintai kita. Hidup di dalam dunia itu kan cuma sementara, ya. Ibarat kita mampir minum dalam perjalanan. Kalau kita mampir minum itu nggak nyampe kita nginep. Setelah nginep ya udah keluar lagi. Artinya sangat sebentar sekali. Walaupun dalam hitungan ada yang mencapai 60, 70, 80 tahun, tapi itu hakikatnya cuma sebentar. Di dalam sebentar kita hidup di dunia ini, manfaatkanlah, karena ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Berarti kalau kita ingin panen untuk ke akhirat, berarti di dunia kita menanam kebaikan. Kalau kita tanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita akan panen kebaikan. Termasuk kalian mencari ilmu itu niati untuk memerangi kebodohan. Mencari ilmu itu diniati memerangi kebodohan. Artinya ben aku ora bodoh. Nek kalian niat sekolah, kepengen mencari pekerjaan, salah. Aku semar kerja, males kerja sebenarnya. Wong pekerjaan itu susah kalau dicari. Gak usah niat mencari pekerjaan, gak usah. Tapi kalau niat memerangi kebodohan, ben ora bodoh, itulah keniatan dalam mencari ilmu. Oh, bos, kerja itu susah kok dicari. Enak, cari yang enak aja. Karena masalah dunia ini sudah diatur oleh Allah, ya. Kalau kita percaya dengan Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gusti Allah menghidupkan hambanya ning gone alam dunya, termasuk gegremetan, ngerti gak gegremetan? Gegremetan itu kan basa Jawa, termasuk ana semut, kerangkang, ana kodok, ana kadal dan lain sebagainya, sampai yang besar gajah dan manusia. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah rezekinya. Pangane wis diatur karo Gusti Allah. Gak usah dicari. Kalau kita pinter, datang sendiri rezeki. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan ilmu itu, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah itu akan memberi, karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang kepada hambanya. Gak ada hambanya yang dibiarkan. Pasti dikasih makan, dikasih tempat, dikasih pakaian. Jadi niati dalam mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, ya. Makanya kesempatan di bulan Ramadan ini mencari ilmu, kalau diniati dengan itu, kalian pun mendapatkan pahala yang berlipat. Beda dengan pahala yang kemarin-kemarin sebelum bulan Ramadan. Jadi kembali kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu tujuannya kita bertakwa. Nah, di sini dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir iku yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar, aweh-aweh kabar, woro-woro, ya, woro-woro ngabari, ngandani, ya, ning speaker mengumumkan pengumuman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini kan pengumuman. Dengan pengumuman yang adanya dari Allah, yang tercantum dalam Al-Quran, berarti itu merupakan kewajiban bagi kita. Kalau kita abaikan, kita akan berdosa. Kalau kita kerjakan, kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman, percaya bahwasanya itu perintah Allah, wahtisaban dan mengharapkan ridhonya Allah. Wah, aku berpuasa, muga-muga Allah meridhoi. Itu insya Allah dosa-dosa kita yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa yang betul itu jangan sampai kita melanggar larangan-larangannya yang bisa menghilangkan pahala kita, termasuk berbohong dalam berbicara. Nah, ini kebiasaan anak-anak itu masih suka berbohong dalam berbicara, walaupun itu sendaguro, tapi itu sifatnya bohong, maka bisa menghilangkan pahala puasa kita. Makanya enaknya dalam berpuasa itu diam, banyak diam, nek kesel turu. Nah, jadi puasa turune wong puasa itu dihitung ibadah. Karena apa? Karena kalau kita sudah tidur turu itu bisa menjaga mulut kita berbohong, mengurangi perbuatan-perbuatan kita yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Makanya mas-masnya itu sing ning pondok kuwi ya awan-awan bareng ngaji enak turu, ora kemalah main bal-balan. Nek kurang kesel ya kono golek pacul, maculi lemah kan ngono enak kan. Enak turu entuk pahala, kemalah dolanan bal-balan kesel-kesel itu apa. Jadi turu belajar. Kita jangan rombongan grombol. Nek wis grombol iku wis ora ana pembelajaran lagi. Anane cuman omong-omong aja. Jagongan sehingga ada manfaatnya. Allah memberikan kabar woro-woro aweh pengumuman bahwasanya kita diwajibkan bi'annahu farada alaihimus syiyam. Nah, dengan diwajibkannya umat-umat itu untuk berpuasa di bulan Ramadan kama faradahu alal umami as-sabiqah, sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada para umat manusia sebelum kita, sebelum Nabi kita itu dulu juga diwajibkan berpuasa. Li'annahu minasaroi wal awamiro allati ya maslahatu lil khalqi fi kulli zaman. Karena apa? Karena berpuasa itu adalah merupakan syariat. Syariat juga merupakan perintah di mana perintah itu baik, bagus untuk makhluk, untuk kita semua di setiap zaman. Berpuasa itu hal yang bagus. Makanya Nabi bersabda, sumu tasihu, 23. sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kalian menjadi sehat. Berpuasalah kalian supaya menjadi sehat. Doa.